nggak usah di record lagi. Sip, gengs. Kita pernah nggak sih di sini tuh di kita ngedengar kalimat ini? Siapa teman kita, itulah kita. Pernah dengar nggak kalimat ini? Kalau Pero pernah dengar nggak, Pero? Pero pernah. Kalau Kak Dewi pernah dengar nggak kalimat ini? Pernah. Oke. Kalau yang lain gimana nih? Eren, Niko sama Moni, pernah dengar nggak kalimat siapa temanmu? Dengar kalimat ini, siapa temanmu, itulah kamu. Pernah. Yes, Monik pernah. Juga pernah. Tapi maksudnya siapa teman kita, itulah teman kita, kan sering ya orang bingung ya. Orang tuh cuma ngomong doang, siapa temanmu, itulah kamu. Kita cuma sering dengar peribahasa itu doang. Dan mungkin, kayaknya bukan mungkin sih, emang teman-teman kan udah tahu nih. Kita semua udah tahu peribahasanya itu, peribahasa siapa temanmu, itulah kamu. Tapi kok bisa sih dibilang kayak gitu? Apa sih yang dimaksud siapa teman kita, itulah kita? Di sini aku pengen coba ngajak kita berpikir bareng-bareng ya. Kalau misalnya kita masing-masing punya kebiasaan, kita masing-masing, baik itu Vero, baik itu Niko, itu punya kebiasaan. Bangun pagi, misalnya mau ngapain dulu nih? Pas bangun pagi. Kalau enggak, misalnya, selain itu ya, film apa sih yang pengen ditonton? Film yang genre yang kayak gimana sih yang pengen ditonton? Atau komik macam apa sih yang pengen dibaca? Novel macam apa sih yang pengen dibaca? Hobi apa sih yang mesti kita tekunin? Gimana sih logat yang kita pakai? Model rambut macam mana sih yang mau kita pakai? HP apa ya? Kalau misalnya kita ada HP-nya udah rusak, kita mau beli HP baru yang macam kayak gimana ya? Nah, jadi kita punya kebiasaan itu. Nah, kebiasaan itu kok sebenarnya kenapa sih kita punya kebiasaan kayak gitu? Kalau kita perhatiin lebih dalam nih teman-teman, kebiasaan itu sebenarnya berasal dari omongan teman-teman kita. Wes, misalnya nih contohnya, kita kalau dari lingkungan, lu kalau misalnya pakai model rambut kayak gitu, lu keren loh. Oh, besoknya dia kemungkinan ya, bakal terus-terusan pakai model rambut kayak gitu. Dia bakal punya kebiasaan untuk milih rambut yang kayak gitu. Kalau misalnya orang itu pengen dengerin, oh, kalau lu misalnya datang cepat gitu ke sekolah, lu bakal dihargain, lu keren kalau misalnya lu datang cepat ke sekolah. Terus dia di lingkungan orang-orang yang datang cepat ke sekolah, dia ada di lingkungan kayak gitu, teman-temannya ngomong kayak gitu. Pada akhirnya apa? Dia secara otomatis bakal ikutan lingkungannya, bakal ikut temannya. Apaan tuh? Ikut datang ke sekolah cepat gitu. Nah, kebiasaan itu timbul karena omongan teman-teman kita. Nah, kebiasaan kita ditentuin sebenarnya sama siapa sih teman dekat kita. Nah, teman-teman, yang sering jadi permasalahannya adalah kita itu temenannya sama siapa kan. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan, kita punya teman, kita punya kebiasaan berteman sama orang A, orang B, orang C. Misalnya nih, ya udah berteman sama Niko, atau Vero misalnya berteman sama Eren, sama Monik, sama Niko, sama Yehu, atau yang lain-lain lah. Atau gimana nih? Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa dari pertemanan itu? Lama-lama bakal ada kebiasaan yang sama. Kebiasaan dari cara ngomong yang paling gampang tuh cara ngomong. Dimulai dari cara ngomong. Misalnya gini. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kita tuh sering ngomong, oh gitu. Bukan, itu masih terlalu luas ya. Misalnya aku sering pakai kata Alek.
Kalian teman-teman pada sadar gak aku sering pakai kata Alek. Waduh, Lek, ada kata Alek. Nah, kalau dipikirin, Alek itu muncul dari mana sih? Alek itu muncul dari teman-temanku yang sebelumnya. Teman-temanku sebelumnya itu ngobrol bareng aku. Nah, mereka itu pakai imbuhan Lek. Aduh, Lek, gimana ya, Lek? Pada akhirnya apa? Aku ikutan ngomong pakai kata Lek. Aduh, ini Lek. Nah, yang ngomong kayak gitu, itu angkatannya aku biasanya itu. Nah, atau mungkin ada juga teman-teman yang, aduh anjir, waduh anjir, ngomong kayak gitu. Itu kebiasaan itu didapat dari mana? Kebiasaan ketika kita berteman sama teman kita. Karena teman kita jadi punya kebiasaan yang sama kayak dia. Shalom Cia, nggak apa-apa kau. Nggak apa-apa kok. Nah, sebenarnya teman-teman, kita itu terpengaruh sama keberadaan teman kita. Kebiasaan teman kita lama-lama jadi kebiasaannya kita. Nah, ingat nih, kebiasaan kita itu ditentuin sama kita tuh dekat sama siapa sih? Kebiasaan kita ditentuin sama kita dekatnya sama siapa sih? Atau kita mau dekat sama siapa sih? Kita dekat sama siapa, itu bakal nentuin kebiasaan kita itu gimana nantinya. Dan kebiasaan kita bakal nentuin masa depan kita kayak gimana. Baik itu besok, tahun depan, atau mungkin 10 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan, emang kalau misalnya nih teman-teman, sekarang kan kita udah punya kebiasaan nih, mungkin teman-teman tahu, kalau misalnya kita ngobrol, Discord aja, tinggal nongkrong di Discord. Kita kalau ngobrol kemana? Nongkrong ke Discord. Kita kan jadi punya kebiasaan kayak gitu. Kebiasaan itu emang dipaksa. Emang ada yang maksa, ayo kita join Discord gitu. Maksudnya lu harus join Discord biar bisa ngomong. Oh enggak, itu nggak dipaksa. Kebiasaan itu nggak dipaksa. Kebiasaan buat kalau nongkrong tuh udah di Discord aja kan. Kan apalagi di masa pandemi sekarang ya. Kebiasaan itu nggak dipaksa. Tapi kebiasaan itu karena kemauan kita sendiri. Kita mau sama teman kita. Kita mau supaya kita bisa punya keterikatan gitu sama teman kita. Nah, karena kita punya keterikatan, karena kita punya sama gitu, kita ada yang sama sama teman kita, jadinya kita bisa berteman, jadinya kita bisa langgeng hubungannya. Nah, kita bakal berusaha jadi sama teman kita. Dan itu adalah keinginan kita kan. Itu bukan paksaan dari orang lain. Tapi kalau misalnya kita nganggap seseorang itu sebagai teman, atau orang yang kita sukain gitu, yang orang itu memenuhi kebutuhan sosial kita bakal berusaha buat jadi sama kayak dia. Dan keinginan buat sama sebenarnya nih teman-teman, itu berasal dari diri kita. Kita ngeliat dan kita jadi pengen sama kayak dia. Kita bakal berusaha sama orang yang kita sukain, sama orang yang kita teladanin, sama orang yang kita anggap dia tuh teman kita atau dia tuh teladan kita. Nah, teman-teman, di sini nggak terlalu bawa banyak sih. Nah, tapi kita di sini perlu ingat nih teman-teman, teman itu yang ngobrol setiap hari sama kita. Teman itu adalah dia yang ngobrol setiap hari sama kita. Dan di dalam obrolan itu bakal ngebuat kita punya kebiasaan. Dalam obrolan itu bakal ngebuat kita punya kebiasaan yang sama dengan teman kita. Nah, kita bakal mulai punya pola yang sama. Pola perilaku, kita bakal punya pola pikir, kita bakal punya pola sikap, itu yang sama. Nah, jadi nih teman-teman, kita perlu tahu siapa teman kita akan menentukan kita ngobrolnya apa. Dan itu bakal nentuin kalau misalnya polanya udah mulai kebentuk, kebiasaan kita udah mulai kebentuk, kita mulai sama tujuannya. Aduh, maksudnya itu apa, belibet? Sebelumnya kalau misalnya aku ngomong, kita bakal punya pola yang sama. Kan Cia, aku boleh tanya Cia dong? Cia. Ya. Kenapa? Kalau kan Cia kan suka ngerajut. Menurut Cia pola itu apa? Pola?
Itu pattern ya kayak kalau nggak ada pola Apa ya itu nggak pola? bakal terbentuk lah. Apa yang misalnya kita mau. Jadi kalau mau bikin apa deh sweater gitu. Kalau nggak ada polanya ya nggak bakal terbentuk tuh sweaternya. Sebenarnya definisi pola itu gimana sih? Kalau yang Cia tahu? Kan kita mesti pakai pola nih. Kita mesti pakai Bentar pola ya. buat ngebentuk baju. Pola itu maksudnya apa? Ya itu. Gimana ya jelasinnya aku nggak pandai lagi. Kalau menurut Pero, pola itu gambaran. Kalau mau dari yang lain, gengs, contoh. Kalau dari Yahud gimana tuh? Yahud kelihatannya berpikir. Atau Niko nih, Niko pengen bersuara. Tahu nggak pola? Maksudnya pola tuh apa sih sebenarnya? Kalau dibilang pola pikir, pola perilaku. Yang dimaksud pola pikir itu apa sih? Yang dimaksud pola perilaku itu apa sih? Sebelum dimaksud ke situ, kita mesti tahu dulu dong, arti pola itu apa? Gimana, Niko? Kalau menurut Kak Dewi, pondasi. Kalau menurut Sally, bentuk. Kalau menurut Yahud, pola itu ibarat puzzle. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau dibilang pola itu adalah sesuatu yang diulang-ulang, sederhananya gitu. Adalah sesuatu yang terus diulang-ulang. Yang punya contoh yang sama, punya bentuk yang sama. Dan itu jadi pondasi ibaratnya kalau kata Kak Dewi. Pola itu jadi pondasi. Dan nih bisa dibilang pola itu kalau dibilang puzzle bisa juga sih. Tapi intinya adalah yang bahasa gampang ya, pola adalah sesuatu yang diulang-ulang secara terus-menerus. Kita ngikutin pola, misalnya, Cia, boleh tanya lagi dong? Ya. Pola yang paling Cia sukai kalau di itu apa? Pas lagi ngerajut. Aku paling suka ini sih, bentar aku tulis aja ya. Oke, ribet ya pasti. Waduh. Double crochet. Aku tuh suka karena dia tuh nggak terlalu ngabisin banyak benang. Terus tuh tapi dia di lain sisi dia tuh bisa cepet juga gitu kan ngerjainnya. Kalau misalnya yang single dia tuh lama banget, aku capek gitu. Gitu deh. Beda pola. BTW si Cia ini pandai apa sih ngerajut ya? Cia, benar gak sih? Iya. Sebutannya, Iya. ngerajut. Mantap. Kan itu polanya itu polanya benar nggak sih Cia? Bakal terus diulang-ulang sampai kita anak terus diulang-ulang. Iya. Aku tadi kayak pas kakak bilang gitu kayak oh iya gitu. Saya kalau misalnya mau bikin apapun ya, misalnya aku mau bikin nih fondasinya pakai half double crochet, terus sampai atas sampai selesai ya half semua gitu. Nah, iya harus sama kan. Jadi kalau dibilang pola pikir, maksudnya apa? Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, sesuatu yang kita pikirin berulang-ulang. Kalau dibilang pola perilaku, maksudnya apa? Perilaku yang kita lakuin berulang-ulang. Jadi yang dimaksud pola itu adalah apa? Kita lakuin itu berulang-ulang. Ya udah, berulang-ulang. Nah, jadi nih teman-teman, kalau misalnya kita ngobrol itu bakal ngebentuk pola dari obrolan kita sama teman kita bakal ngebentuk kebiasaan kita, bakal ngebentuk pola pikir kita, bakal ngebentuk pola perilaku kita. Maksudnya apa tuh? Aduh ribet banget. Kalau kita ngobrol sama teman kita, itu bakal ngebentuk kebiasaan kita sehari-harinya ngapain. Kebiasaan kita sehari-harinya ngapain, bakal nentuin tujuan kita kayak gimana. Nah, tujuan kan masih abstrak nih. Kalau dari ngobrol, nentuin pola, dari pola nentuin tujuan. Kalau ngobrol dan pola kan udah jelas nih. Tadi udah dijabarin. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kalau kita bergaul sama orang yang hidupnya foya-foya ibaratnya. Orang yang
pecinta branded lah ibaratnya lah ya. Nah, kalau kita ngobrol sama orang yang hidupnya itu kelihatan, kalau dia tuh pengen kaya, dia tuh pengen banget kaya, dia tuh pengen banget terkenal. Hidupnya kelihatan dari polanya, dari kebiasaannya. Dia tuh bakal berusaha buat pakai barang branded lah. Kalau misalnya dia beli baju minimal, kalau nggak Louis Vuitton atau misalnya Cecil apa sih sebutannya? Pokoknya yang barang-barang branded gitu. Ya paling minimal dia bilang H&M lah. Minimal tuh udah H&M. Kalau nggak itu gue nggak pede. Sepatu harus beli Nike. Kalau nggak itu gue nggak pede. Kalau beli HP itu harus iPhone 11. Kalau nggak itu gue nggak pede. Dia punya pola dalam hidupnya. Orang yang punya kebiasaan kayak tadi, dia punya pola. Pola ngapain? Pola mengoleksi barang-barang branded. Nah, kalau dia punya pola buat ngoleksi barang-barang branded dan kita berteman sama dia, tujuan kita bakal sama kayak dia. Waduh, tujuannya masih ribet nih. Gini, orang itu punya tujuan, kalau misalnya gue harus jadi kaya, ibaratnya, supaya bisa punya barang-barang kayak tadi. Tujuan kita bakal sama kayak dia. Gue harus jadi kayak gini. Gue harus jadi kayak gini. Secara perlahan, kebiasaan kita, apa yang kita biasain setiap harinya, bakal nentuin tujuan kita. Kalau kita lihat orang yang tadi, karena dia dibiasain sama lingkungannya buat punya barang-barang branded, dia dibiasain sama lingkungannya buat punya barang-barang yang mahal-mahal. Jadi, dia punya tujuan hidup, gue nggak boleh miskin. Kalau miskin, kalau misalnya gue pakai barang-barang yang nggak sesuai sama apa yang menurut gue bagus, itu jelek. Itu gue bisa nganggep remeh. Jadi, dari sini kita bisa tahu, kalau kita ngobrol sama teman, itu bakal menentukan pola, bakal nentuin kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu bakal nentuin tujuan hidup kita maunya apa sih. Kalau misalnya kita tarik tadi orang-orang yang tujuan hidupnya tuh misalnya ya barang-barang branded, dia pengen jadi kaya. Tapi kalau kita tarik gitu ke orang-orang yang pengen hidup benar di gereja, orang-orang yang obrolannya tuh benar, ngobrolnya tuh benar, udah mulai ya kadang-kadang meleset lah, dikit-dikit lah, biasa anak muda. Ya gimana kan, tahu lah teman-teman lah. Ya kadang-kadang keceplosan ngomong goblok atau gimana atau apa, misalnya lah ya. Tapi intinya udah mulai diredam gitu. Omongan-omongan yang kayak tadi itu diredam. Dan omongan kayak gitu, omongan yang tadi itu bakal nentuin obrolan kita, bakal nentuin pola kita, bakal nentuin kebiasaan kita. Aduh, gue harusnya kayak gue misalnya nih contoh, gue pengen kaya nih. Dia ngobrol sama teman, kalau nggak gue kayak gini, kalau nggak gue kayak gini. Temannya mungkin ya, kalau temannya bener, temannya paling gini, beda iya sih bro pasti, tapi jangan nyampe lupa Tuhan bro. Nah itu sederhananya gitu. Ada yang narik kita. Nah kita tetap nih harus jadiin Tuhan satu-satunya. Masih ada yang narik kita gitu, masih ada yang mencegah kita buat melepas, buat pergi dari buat pergi dari kebiasaan yang lama kita. Supaya apa? Supaya kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita kan bersama-sama nyenengin hatinya Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu pengen nyenengin hatinya Tuhan. Itu tujuan hidup kita semua kan. Nah, tapi supaya punya tujuan yang tetap, tujuan kita kan terus berubah-ubah. Tujuan kita tuh bakal terus berubah-ubah. Belum tetap. Kebanyakan belum tetap. Buat punya tujuan itu, buat ngerti, buat pakem tujuannya itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu kita mesti dulu punya kebiasaan. Buat apa? Punya kebiasaan belajar firman. Buat punya kebiasaan yang baru, berdoa. Buat punya kebiasaan baru, ngobrol curhat sama orang yang percaya gitu.
sama orang-orang yang pengen hidupnya benar juga. Dampaknya adalah kita mulai punya pakem, kita mulai punya tujuan hidup benar yang matang gitu, yang susah lagi digoyangin. Sekarang coba deh kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Ya udah, boleh tolong? Aku boleh minta tolong dong? Niko, boleh tolong baca Niko? Yang 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebelumnya nih, kita Yahud ada KJV nggak ya? Yahud? 1 Korintus 15 ayat 33 KJV. King James Version. Oke. Di 1 Korintus 15 ayat 33, kalau misalnya terjemahan barunya tertulis, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau di KJV lebih jelas deh. Coba baca. Boleh tolong dong, Eren, baca Eren. Okay, JB. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Boleh artiin ke bahasa? Kalau menurut Eren gimana? Jangan tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ya. Nah. Pergaulan yang jahat sih menghancurkan kebiasaan yang baik. Ini. Sip. Makasih Eren. Sama-sama. Kalau di situ kita di sini lihat pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk itu berasal dari kata homilia. Nah, yang juga homilia, pergaulan buruk, itu dari kata homilia bahasa Yunaninya. Yang bicara tentang persahabatan, berbicara tentang hubungan, berbicara tentang perbincangan dari hati ke hati. Nah, hubungan itu pas kapan? Maksudnya itu gimana hubungan? Kalau dibilang homilia, persahabatan, coba ya, boleh buka yang versi sabdanya dong. Biar lebih kelihatan gitu. Oke, bentar. Aku kasih ini aja ya. Oke. Yang versi Greek aja deh. Kita sembari buka yang versi Greek ya. Tulis aja. 1 Cor 1533 Greek. Bukan, nggak usah pakai sabda. Kita lihat yang versi Greeknya aja. Tulis aja, gini ya, tulis. Nah, 1. Jadi biar semuanya tuh kebaca. Gini. Gini ya. Cari aja di Google kayak gini ya. Core Greek. Enggak. Pakai COR, pakai bahasa Inggris. Jadi biar gitu. Nah. Yap, itu yang interlinear. Nah. Di situ pakai kata homilia ya. Homilia. Ini dari pakai kata homilia ya. Kalau ini pakai i, ada tesisnya juga. Intinya dari kata homilia. Nah, homilia, coba ya apa ya namanya, geser gitu ke kata itu. Yang homilia, yang itu companionship. Nah, yang sering dipakai
Kalau misalnya homilia itu kan lebih bicara tentang hubungan. Balik lagi ke yang tadi, yang sebelahnya. Nah, ada yang sebelahnya ya itu. Kalau kita bilang nih homilia itu sebenarnya bicara tentang hubungan. Hubungan itu bicara tentang apa ya? Pergaulan itu bicara tentang hubungan. Hubungan itu bicara tentang ngobrol sebenarnya. Kalau misalnya lu nongkrong gitu, kalau misalnya kita ya kan, kita nongkrong gitu. Atau misalnya siapa gitu nongkrong sama siapa? Kalau misalnya kita main bareng, kita pasti bergaul. Maksudnya kita pasti bergaul itu apa? Kita pasti menjalin hubungan. Homilia kan? Kita pasti menjalin hubungan. Dan ketika kita menjalin hubungan, itu ditandai dengan apa? Kita ngobrol sebenarnya. Kita ngobrol sama orang yang kita pengen jalin hubungan. Sama orang yang kita pengen gaulin. Nah, pergaulan dan hubungan, pergaulan atau hubungan, itu asalnya dari obrolan. Kalau di sini buruk pakai kata kakos. Kalau dimasukin ke tenis, masuknya kakai ya. Wih. Yang lebih ngerujuk kepada dekadensi moral. Kakos itu bicara tentang dekadensi moral atau kenyataan moral yang buruk. Jadi secara sederhananya gini, kita baca dari awal. Janganlah kamu sesat. Karena obrolan kita yang buruk, obrolan kita kalau misalnya buruk nih, kalau lu ngobrolnya buruk, lu ngobrolnya nggak benar, lu ngobrolnya nggak sesuai dengan moral yang lu tahu, lu bakal di situ ada kebiasaan. Kebiasaan itu dari kata ete, yang kemudian nanti berkembang jadi kata etika. Yang tentu maksud dari kata ete itu lebih ke suatu hal yang bersifat sopan santun. Yang bersifat tentang adat istiadat. Waduh, ini beribad sekali. Kalau misalnya dibilang kayak gini. Ini beribad sekali. Jadi, ete itu berkembang jadi kata etika. Ya, nantinya dia tuh bakal berkembang jadi kata etika di bahasa Indonesia. Yang bicara tentang kesusilaan, yang bicara tentang adat istiadat, yang bicara tentang sopan santun. Sopan santun itu apa maksudnya? Kebiasaan kita sebenarnya. Itu bakal merusak kebiasaan kita. Kebiasaan atau moral yang kita tahu itu udah benar dan udah kita lakuin. Nah, janganlah kamu sesat. Sebab obrolan yang buruk bakal merusak kebiasaan kita yang benar. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya obrolan itu baik atau buruk, sesuai dengan moral atau enggak, itu melalui hati nurani kita gitu. Nah, obrolan yang buruk udah jelas ya itu bakal jadi batu sandungan buat kita semua. Dan kalau misalnya, udah ya, makasih ya. Dan kalau dibilang obrolan, kalau misalnya dibilang obrolan itu tergantung dengan siapa kita berteman gitu. Dengan siapa kita berteman. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang enggak benar gitu, dengan orang yang enggak benar, kita bakal sering bilang, lu bakal sama lu kayak dia lu bakal sama kayak dia lu. Kalau lu berteman sama dia, lu ntar lu bakal jadi kayak dia lu. Maksud praktisnya gimana sih? Maksud jelasnya gimana sih? Maksud yang nunjukinnya itu gimana sih? Akarnya itu gimana sih? Gini, kalau kita berteman sama orang yang salah, kalau misalnya kita berteman sama orang yang salah, kita bakalan punya kebiasaan yang salah juga. Etika kita, kebiasaan kita yang udah kita bangun dari kecil, dan itu kebiasaan kita yang baik gitu, itu lama-lama bakal rusak kalau misalnya kita ngobrol, kita ngebangun hubungan sama orang yang nggak belajar firman. Oh, kalau gitu berarti dipaksa dong kita buat bareng-bareng. Emang. Kalau misalnya kita cerita nih, ibaratnya kita cerita sama orang yang nggak ngerti firman. Kalau misalnya kita cerita sama orang yang nggak ngerti firman, kita pasti juga bakal dikasih saran. Nggak mungkin dong mereka cuma dengerin dong. Kita pasti bakal dikasih saran. Dan ketika kita dikasih saran-saran itu bakal kita usaha buat ngelakuin. Dan saran itu belum tentu benar sebenarnya.
contoh. Aduh gila. Misalnya nih, yang paling sering kepikiran gini. Mungkin gara-gara sendiri contohin KS kali. Coba deh bro. Lihat, aduh gila, dia cakep sekali sih. Astaga. Misalnya nih, aku lagi cerita ke orang lain gitu. Cakep banget sih, aduh gila. Padahal itu, kalau misalnya dia nggak belajar bareng kita ya, caranya bakal kayak gini. Udah sih lu jadiin aja bego. Aduh. Lu pengen seneng kan? Lu dapetin aja dia, udah. Lu kenapa sih mikir-mikir lagi? Nah, saran yang dikasih beda. Obrolannya tuh beda. Kalau misalnya kita minta saran sama orang yang sama-sama belajar firman. Sarannya bakal kayak gini. Salah satunya gini. Aduh, gue suka nih sama dia. Udah bego. Mungkin pakai kata itu juga. Kan tergantung lingkungan. Udah gak apa-apa lah lu mah. Kalau suka mah gak apa-apa kali. Yang penting lu tahan dulu. Lu mesti nemuin dulu kerjaan lu apa, panggilan lu apa. Kalau udah baru deh lu bisa jadian. Kalau belum lu ngapain? Lu namanya merusak diri lu sendiri dong. Lu umur aja masih 18 tahun ibaratnya. Lu kalau itu gimana jadinya dong? Tahan aja dulu, nggak apa-apa, tahan aja dulu, suka mah aja nggak apa-apa. Saran yang dikasih beda. Obrolan yang diperbincangan itu beda. Nah, padahal obrolan itu yang nantinya bakal jadi tindakan kita, yang bakal jadi perilaku kita, dan perilaku kita bakal nentuin kita mau kayak gimana sih ke depannya, tujuan hidup kita maunya apa sih, nyenangin hati Tuhan atau enggak. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Sekarang coba lagi dia, Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Kita masuk ke sini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Aku boleh minta tanya dong, kalau menurut Cia ini apa Cia? Artinya, terjemahan sederhananya. Kalau yang menurut Cia pahamin. Aku nih. Oh, iya, kalau menurut Cia. Aku berpikir dulu, soalnya udah malam. Menurut aku ya Kak, maaf nih kalau beda. Pokoknya, kan mana? Iya, maaf. Jadi sebenarnya apa yang ada di hati kita itu tuh salah. Apa yang kita ngomongin itu tuh datangnya dari hati kita. Nah, jadi kalau misalnya di hati kita tuh nggak baik, berarti yang keluar dari kita tuh juga nggak baik. Gitu juga sebaliknya. Oke, makasih. Makasih Cia. Nah, sebenarnya itu udah lengkap banget ya. Kalau misalnya ada pendapat yang sering kita dengar, kalau gue mah ngomongnya doang, orang ini mah ngomongnya doang yang kotor, hatinya mah baik. Kagak. Alkitab nggak ngomong kayak gitu. Alkitab nggak ngomong kayak gitu, itu nggak bisa dipercaya. Gue cuman ngomongnya doang yang kotor, cuman gue doang. Omongan gue doang yang kotor, omongan gue doang yang jahat. Hati gue mah baik. Kayak Barbie, sering orang bilang. Emang Barbie baik. Enggak, Alkitab nggak ngomong kayak gitu. Alkitab mencatatnya beda. Alkitab ngomongnya beda. Kalau misalnya orang itu hatinya baik, yang dia keluarin itu baik. Kalau misalnya orang itu kotor ya, orang itu hatinya kotor, masih masih jahat gitu. Yang keluar ke mulutnya juga jahat. Nggak ada orang yang bilang orang yang mulutnya baik katanya baik. Aduh, enggak. Jangan percaya omongan kayak gitu. Itu sering tuh di Twitter tuh.
Gua mah hatinya doang baik. Gua mah ngomong gua mah ngomongnya doang kotor, gua ngomongnya doang kasar. Hati gua mah baik. Set, sempat baca kan triknya. Set, set. Enggak, itu nggak bisa dipercaya. Oh enggak dong kak, kan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya udah deh, lu mau percaya Alkitab atau lu mau percaya filosofi dari dunia, gitu. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, di sini kita tarik lagi, gitu, ke obrolan. Kita balik lagi ke obrolan. Orang yang hatinya mulai dicerahkan sama firman Tuhan, mulai dibukakan sama Tuhan, gitu, mulai mulai hatinya mulai baik, mulai berkenan di hadapan Allah, mulai sempurna. Apa yang diucapkan, apa yang dikeluar dari mulutnya itu juga mulai benar, mulai benar. Oh, kalau gitu berarti orang Batak bisa lebih itu dong kak. Orang Batak bisa lebih susah dong daripada orang Jawa itu. Mana itu kak? Orang Jawa kan nggak, kalau misalnya dia ngomong itu nggak dari hati kak. Itu dari hati, kan nggak dari mulut kak. Kalau orang Batak itu ngomong kan dari mulut langsung, nggak ada dari hati gitu kak. Kalau logat Batak kayak gitu ya. Ya, orang Batak lah. Aku bukan Batak lah, jadi aku tak tahu gimana lah itu. Nih, orang Batak kan kalau udah ngomong kotor ya, ibaratnya ngomong kotor. Koplok lu gini-gini bla 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 bla. Oh, iya. Oh, berarti orang Jawa lebih baik dong daripada orang Batak. Oh, enggak. Orang Jawa juga ngomong yang sama, tapi ngomongnya di hati. Goblok. Cuekin goblok. Ngomongnya dalam hati ibaratnya gitu. Nah, kata yang diucapkan itu walaupun itu cuma dalam hati ya, sebenarnya itu juga dihitung. Itu juga termasuk gitu. Jadi bukan berarti orang Batak yang lebih blak-blakan, orang yang lebih blak-blakan ngomong nggak benernya gitu. Itu lebih benar itu lebih salah daripada orang Jawa gitu yang lebih mendem. Waduh, Monik mantap nih Jawa Batak. Aku Manado tahu. Aku nggak relate gengs. Aku nggak relate. Kan kebanyakan orang Batak gitu kan. Cia, approve nggak nih? Kalau Monik gimana Monik? Monik rata-rata orang kalau Jawa kan nggak langsung ngomong kayak gitu kan, tapi mendem di hati nggak sih? Ngomelnya di belakang. Bener gak itu? Monik kan lebih ke Jawa berarti ya? Ya, ngomelnya masih adem, tapi masih halus. Ya kelihatan, tapi di belakang itu kadang-kadang ngeri juga sih. Jadi intinya sama-sama apa ya? Punya kekurangan juga. Ada kekurangannya lah ya. Nah, balik lagi. Kita ngucapin sesuatu. Apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita. Itu tergantung. Wih, gile, Seli. Jawa Batak banyak ya, Bu. Nih, apa yang keluar dari mulut kita, itu tergantung dari isi hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu tergantung dari isi hati kita. Nah, di Lukas 6 ayat 45 ngomong, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebanyakan baik. Pergaulan itu landasannya dari apa tadi? Eren, ingat nggak kan? Apa Pak? Pergaulan itu Obrolan. Bicara tentang apa tadi? Hubungan. Hubungan bicara tentang Obrolan. Jadi
Coba nih, ada yang bisa narik kesimpulan gini dari sini nih. Coba dong, aku pengen minta pendapat. Kalau Niko gimana Niko? Kenapa? Menurut Niko gimana tuh? Kan kalau kita lihat 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Nah, pergaulan di sini kan bicara tentang ngobrol ya. Obrolan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan kalau di Lukas 6 ayat 45 disebut, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau menurut Niko gimana tuh? Yang perbuatan yang jahat aja. Tapi asalkan ya hindari itu yang perbuatannya. Jangan kayak gini, hindari pergumulan yang kayak gak baik gitulah. Misalnya kayak gini, orang ini dua orang ini tersebut kayak pura-pura kayak gak minjam apa-apa gitu. Ya terus ya dia minjam, tiba-tiba dia bawa lari. Itu namanya perbuatan yang jahat gitu maksudnya. Gitu. Makanya itu dihindari aja. Biarin, dikacangin gitu. Gitu. Niko. Kalau dari Yehud gimana Yehud? Mengkorelasikannya, hubunginnya. Oke, kalau dari aku sih, kalau dari aku lebih kepada jaga kelakuan sih, maksudku kalau dalam bergaul itu, kalau misalnya kayak ngobrol sama teman kita, itu seperti kayak istilahnya jaga perkataan lah itu, kalau menurut aku sih, karena itu sangat penting banget dalam kita ngobrol sama teman, atau kita lagi nongkrong sama teman kita, atau lagi istilahnya main lah sama teman kita. Itu benar-benar harus jaga kelakuan, jaga perkataan, dan semua itu harus dijaga. Seperti itu sih. Terima kasih Yehud, mantap. Kalau dari Kak Dewi gimana Kak Dewi? Ya, jadi gini, teman itu kan bisa mempengaruhi kebiasaan kita ya. Jadi kalau misalnya teman itu punya kebiasaan yang buruk, hatinya buruk, ya kamu melakukan tindakan yang buruk juga, yang jadinya nanti kita jadi akan mencontoh teman kita itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita pilih-pilih teman. Supaya apa? Supaya hati kita baik, kita juga melakukan apa yang baik. Gitu sih. Oke. Mantap Kak Deo. Mantap. Monik gimana nih Monik nih? Monik. Kalau dari aku, tadi nyambungin dari Kak Dewi sih. Jadi kan banyak orang yang bilang berteman tuh nggak boleh pilih-pilih. Tapi kalau menurut aku kata-kata itu cukup salah ya. Karena kalau aku tipe orang yang berteman, aku harus pilih. Karena berteman itu sangat mempengaruhi apa yang bakal jadi pikiran, perasaan, ataupun hal-hal yang ada di kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang bilang berteman nggak perlu dipilih, menurut aku salah banget. Kalau yang sesuai sama yang tadi, sama kalau bisa kita tuh harus ngebangun hubungan atau ngebangun hubungan apapun itu sama orang-orang yang punya maksud baik, terus itu juga mau ngenalin kita ke Tuhan, supaya hubungan kita bukan pertemanan yang kayak biasa doang, tapi kayak yang di Paranoia Canwell, bukan sih, yang pokoknya pertemanan itu harus diiringi. Kalau mantap sama Monik. Kalau dari Kak Yasua gimana? Kenyataan. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Nih, kan di sini kalau di Lukas 6 ayat 45 disebut nih, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sedangkan kalau di 1 Korintus 15 ayat 33 itu tertulis kan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan itu kan bicara tentang obrolan ya. Menurut Kak Yasua gimana? Ya. Ya, kalau gue sih yang kata apa namanya?
yang diucapin dari mulut keluar dari hati itu benar sih, emang nggak bisa dibohongin, emang itu ayat ya. Emang kenyataannya setiap apa yang kita nggak ada tuh, emang yang tadi Noel bilang juga benar itu nggak ada orang yang kelakuannya baik, hatinya baik tapi omongannya jahat gitu. Pasti kalau omongannya jahat ya pasti hatinya baik. Karena itu kenapa dia bisa ngomong gitu? Ya karena dari dalam ya kan, dari dalam hatinya. Ya kan? Ya sekarang gini, kenapa orang bisa ketawa? Karena ada yang ngebuat hatinya lucu gitu ya kan. Mana ada orang ketawa sendiri ya kan? Ya itu namanya orang gila aja. Maksudnya ketawa sendiri. Ya emang ada orang ya kalau misalnya ketawa gitu ya biar ngehargain aja sih. Soalnya kan ada kalau misalnya kawan ngelawak garing, ya udah deh ketawain aja. Tapi beda loh, pasti bisa ngelihat ya kan, mana yang ketawa diketawain, ada yang ketawa beneran gitu. Itu pasti bisa bedain deh. Iya, yang kata 1 Korintus itu. Sebenarnya ini sih lebih tepatnya itu kalau gue nganggapnya ini sih bersahabat gitu. Maksudnya jangan bersahabat aja gitu. Kalau bersahabat kan lebih dari sekedar teman, lebih dekat gitu kan, lebih terus punya tujuan yang sama kalau sahabat gitu. Jadi kalau ketemu orang-orang yang pergaulan buruk, ya kalau gue sih anggapnya dijadikan teman aja gitu. Teman dalam arti kita nggak ngejauhin dan kita nggak ngikutin juga gitu kelakuannya gitu sih. Maksudnya nggak terjerumus di dalam keburukannya gitu. Tetap mawas diri, tetap jaga diri gitu. Kalau gue sih gitu. Itu aja sih, Nuk. Keren. Keren, Pak. Yes. Dari Shelly gimana nih, Shelly? Sama Pero. Kalau Pero gimana? Mikirnya antara teman dan sahabat kan itu beda. Jadi maksudnya kayak pilih-pilih teman, tapi kita juga harus masih tetap welcome kepada semua orang. Jadi kayak kesannya bukan itu untuk kita. Dia bersama sama aku, tapi dia ngomong gitu, lebih misalnya kayak sahabat kita jadikan sahabat itu kan identitasnya lebih dekat, lebih sahabat baik. Terus teman itu yang sama itu kekuatan bersama semua kita kendalikan diri kita, dan tempat itu kan belum tentu kayak dia beli ada yang jahat. Terus kayak kita bisa kendalikan diri kita. Aku berpikir seperti yang dulu kamu dulu ya. Kita bisa mengatur mana yang baik, mana yang benar. Itu yang menuntun kita. Dari dulu terlalu jauh. Orang jadi kesannya bukan teman ya, maksudnya kamu boleh berteman sama aku, tapi kamu jangan berteman sama aku. Jadi kayaknya kesannya kita welcome semua.
tapi kita pilih teman yang bisa kita jadikan sebagai sahabat, yang dimana dia bisa menuntun kita ke benar-benar menuntun kita ke jalan Tuhan. Kalau Valen pas Vera ngomong bener-bener harus fokus. Aku nyampe tutup mata tahu biar bisa kedengerin. ini Shelly ngomong ngechat. Shelly nggak bisa lagi nggak bisa nge-James. Kelakuan dan cara kita berbicara itu tergantung gimana lingkungan kita. Tergantung gimana sih kita pilih temennya. Kalau pergaulan kita salah, ya pikiran dan cara bicara kita juga jadi salah. Kelakuan kita juga jadi salah dan gak benar. Mantap sekali. Tadi, bentar. Eren sama nih. Tadi Eren udah musik. Eren sama Cia. Iya, belum. Eren. Kalau aku kan dari obrolan kita itu dia itu kan apa yang kita dengar menentukan apa yang kita rasakannya. Jadi dari obrolan kita itu dia menentukan pola pikir kita, dia masuk ke hati. Kan tadi di ayat Lukas dia bilang apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita ya. Jadi itu kalau kita berteman, ngobrol, bertukar pikiran sih kalau ya tukar pikiran sama orang yang hatinya memang jahat terus gak belajar firman, jadi kita juga jadi jahat gitu, bukan jahat tapi jahat dari terus hati kita jadi jahat gitu, terus respon kita sama orang-orang lain juga jahat gitu. Mantap, Eren. Ya gimana Cia? Apa? Tadi udah nanya ya? Tadi Cia udah jawab belum sih? Belum. Iya berarti Cia gimana Cia? Menurut Cia? Aku nggak dengerin dari awal kan ya. Tapi aku ngambil kesimpulan dari aku masuk deh ya. Gak apa-apa kan? Iya kan? Kok nggak jawab sih kak? Oke. Jawab. Nggak lihat, aku nggak lihat muka kakak. Ya menurut aku, pokoknya kita tuh harus mirip-mirip sih sama kak Monik tadi. Pokoknya kita tuh harus pandai-pandai cari temen. Mending dikit deh daripada banyak-banyak cuman gak bener gitu. Karena pertemanan kita itu kan bakal nentuin apa yang di hati kita, apa yang kita pikirin gitu. Dah. Mantap. Oke. Berarti aku coba tarik kesimpulan dari semuanya ya, gengs. Nah, kan di sini dijelasin ya, tertulis. Kalau misalnya yang diucapkan mulut gitu, itu berasal dari hati. Nah, dan kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk itu kan pakai kata familia yang berbicara tentang hubungan yang berlandaskan dari obrolan. Kayaknya nanti kita bakal ngebahas ini deh. Mungkin kalau buat next ya, kita bakal ngebahas tentang sahabat sama teman. Tapi tentu pakai ayat yang tentang Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus kan bilang kayak gini, hai, ada tulisan hai sahabat, terus habis itu ada tulisan hai teman. Ada loh, Tuhan Yesus pernah loh pakai kalimat ini, pakai 2 kata ini. Tuhan Yesus pernah manggil sahabat, sama Tuhan Yesus pernah manggil orang pakai kata teman. Sahabat itu yang bertukar pikiran dengan dia, teman itu yang cuman barang doang sama dia. Tapi pikirannya itu nggak sama Tuhan Yesus. Pola pikirnya, pola kebiasaannya nggak sama Tuhan Yesus, itu dipanggilnya teman. Nanti kita bakal ngebahas, lain waktu kita bakal ngebahas tentang sahabat sama teman.
sahabat itu yang punya pola dan perilaku yang sama, teman itu adalah kawan seperjuangan, ya, bukan kawan seperjuangan juga. Kawan itu lebih bicara tentang seseorang yang bareng sama kita, ngobrol sama kita, tapi nggak punya pola dan kebiasaan yang sama. Aku lupa itu ayatnya dari mana itu. Yang manggil sahabat, hai sahabat, sama yang manggil hai teman. Pokoknya yang panggil hai teman itu ke Petrus. Manggil hai teman itu ke Petrus setelah nyangkal 3 kali. Setelah nyangkal 3 kali baru dipanggil teman, hai teman. Bukan hai sahabat lagi, tapi hai teman. Nanti kita bahas. Nah, jadi nih teman-teman, jadi ini gini. Kita perlu perhatiin. Jadi nggak cuman bicara tentang kita yang memilih teman doang, tapi kita, yang sini aku pengen bawain, kita itu gimana sih pola wicara kita. Pola wicara itu maksudnya apa sih yang kita biasa omongin. Nah, itu yang pengen aku tekanin di sini. Nggak cuma di sahabat doang. Oh tentu, kalau pengen berteman, pengen bersahabat, lihat dong. Kita mesti lihat. Tapi lebih dari itu, kita mesti perhatiin apa sih yang jadi omongan kita. Ketika kita lagi ngobrol sama teman, kita lagi ngumpul sama teman, apa sih yang jadi obrolan kita? Nah, coba deh, Vero. Boleh ini dong, Vero. Tadi kan aku ngirim ke Vero, judul kita hari ini apa? Dari tadi aku belum ngasih tahu judul kita apa ya. Tadi Vero nanya duluan tuh pasti awal-awal. Mencerminkan hati. Hah? Mencerminkan. Cerminan hati. Iya, cerminan hati. Nah, sebenarnya judul tema hari ini kita lebih ke cerminan hati. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Masing-masing dari kita itu punya kebiasaan, masing-masing dari punya pola yang beda-beda. Ada yang perilakunya kayak A, ada perilakunya, ya pokoknya beda-beda lah. Kita punya kebiasaan beda-beda, ada yang bangun pagi, ada yang bangun siang, ada yang bangun malam, dan semacamnya. Pokoknya punya kebiasaan yang beda-beda intinya ya. Nah, tapi kita perlu ingat teman-teman, kebiasaan kita, terutama dalam berbicara, itu kelihatan dari apa sih isi hati kita. Apa sih isi hati kita? Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan untuk mengisi firman di dalam hati kita punya kebiasaan buat belajar firman, kita punya kebiasaan buat berdoa, lama-lama apa yang berada dalam hati kita itu mulai benar. Dan dampak dari hati kita yang mulai benar, yang keluar dari mulut kita, yang keluar menjadi pola perilaku kita, bukan cuma pola wicara, tapi yang menjadi pola dalam hidup kita, itu jadi benar. Aduh ribet banget. Ya mungkin sering itu ya. Gini, kalau misalnya ngobrol itu sebenarnya gak cuma sama teman. Ngobrol itu juga berbicara tentang ke Tuhan. Maksudnya ngobrol sama Tuhan itu gimana? Ngobrol sama Tuhan itu bisa melalui dua, teman-teman. Bisa melalui pola pikir, sama ngobrol sama Tuhan melalui audible. Maksudnya audible itu apa? Kita dengar langsung apa yang Tuhan omongin. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama Tuhan, itu bicara tentang kita belajar firman, dan kita berdoa. Itu maksudnya ngobrol sama Tuhan. Kita berkomunikasi dua arah dengan Tuhan, itu lewat mana? Lewat belajar firman. Lewat belajar firman, kita dapat pemahaman, dan pemahaman itu berbicara dalam pikiran kita. Itu adalah Tuhan yang ngomong di hati kita sebenarnya. Tuhan yang ngomong di dalam pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita mulai membangun pola pikir, kita mulai ngebangun kebiasaan yang benar gitu. Kita mulai ngebangun kebiasaan buat berdoa gitu. Kita mulai biasa ngobrol sama Tuhan. Itu bakal ngebentuk pola kita jadi benar. Pola kita dalam bicara. Maksudnya pola bicara itu apa? Pola bicara itu apa? Ya kebiasaan kita pas lagi ngomong. Yang paling contoh paling gampang ngomong kasarnya lah, ngomong kotor, ngomong kasar. Udah makin lama makin berkurang. Dari pola bicara, terus habis itu pola kebiasaan kita tuh udah mulai nggak kasar lagi ibaratnya. Kita nggak gampang nyontek lagi, kita nggak gampang segala macam lagi, pokoknya hal-hal jahat. Pola pikir kita jadi benar.
pola wicara, pola pikir, pola kebiasaan, itu semua jadi mulai benar. Karena kita ngobrol sama Tuhan. Nah, kalau kita ngobrol sama Tuhan, itu artinya kita tukar pikiran sama Tuhan. Tukar pikiran sama Tuhan, itu namanya kita jadi sahabatnya Tuhan. Dan jadi sahabatnya Tuhan, itu kita bakal punya kebiasaan. Nantinya kita bakal punya kesenangan sama kayak Tuhan. Kita bakal punya tujuan sama kayak Tuhan. Ingat teman-teman. Ngobrol, kalau misalnya kita ngobrol bakal nentuin kebiasaan, pola. Dari obrolan bakal nentuin kebiasaan. Dan kebiasaan bakal nentuin tujuan hidup. Dan tentu juga tujuan hidup bakal nentuin kebiasaan, dan kebiasaan juga bakal nentuin dan kebiasaan bakal nentuin obrolan kita. Jadi sebenarnya ini semua berkesinambungan. Kalau misalnya kita mulai fokus, kita mulai biarin hati kita tiap malam, kita teduh hati kita diam, kita diam di kaki Tuhan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kita diam aja, diam. Kita doa. Kalau misalnya nyanyi, silakan nyanyi, bagus malah nyanyi. Kalau bisa nyanyi, lebih baiknya nyanyi juga sih. Kita jadi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kami dalam hidup. Kita nyanyi, kita teduhin hati kita. Kita belajar firman. Lama-lama apa teman-teman? Kita jadi benar. Benar. Kalau misalnya ada orang ngomong lu jadi benar. Benarnya itu apa sih? Jelasin dong, yang dimaksud benar itu apa? Jadi orang benar tuh jadi orang yang kayak gimana? Jelasin. Jadi orang benar itu adalah orang yang punya polanya benar, punya pola kebiasaan, pola wicara, dan pola pikirnya benar. Itu maksudnya orang benar. Orang benar itu dia kebiasaannya benar. Orang benar punya kebiasaan benar. Itu baru orang benar. Kalau kebiasaan kita masalah, kebiasaan dalam ngomong, kebiasaan dalam bertindak, ambil keputusan, masih salah. Gitu. Itu tandanya kita kurang firman. Itu tandanya kita kurang Tuhan dalam hidup kita. Kita kurang Tuhan. Sempat kemarin kita bahas, kenapa sih kita buat salah? Kenapa sih kita buat salah? Ada 2. Kenapa kita buat salah? Yang pertama, kita nggak tahu kalau itu salah. Yang kedua, kita kurang pemahaman kalau itu salah. Kita nggak tahu secara lengkap kebenaran itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya dibilang, berarti yang ketiga apa dong? Masa cuma itu doang? Masa cuma gara-gara kurang pemahaman? Oh iya, karena kurang pemahaman jadinya kita salah. Kalau pemahaman kita utuh, kalau pemahaman kita lengkap, kita jadi gak gampang diombang-ambing sama dunia. Kita gak gampang diombang-ambing sama orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya tujuan dan kita punya fondasi yang kuat. Jadi teman-teman, di sini aku pengen ngasih lagi. Ngobrol itu bakal nentuin pola laku, pola kebiasaan, pola wicara, pola pikir. Pola ini yang nantinya bakal nentuin tujuan hidup kita. Jadi kita nggak cuman bersekutu, kita nggak cuman ngobrol sama orang-orang yang hidupnya bener doang. Tapi kita harus punya kebiasaan buat ngobrol sama Tuhan. Supaya kita punya pola pikirnya bener. Pola laku kita bener. Pola wicara kita bener. Kalau misalnya bener, kita mulai punya tujuan hidup yang bener. Ketika kita punya tujuan hidup yang bener, kita nggak bakal diombang-ambingin lagi. Pola pikir kita, pola laku, dan pola wicara kita gak bakal gampang goyah lagi. Kita nggak gampang pindah lagi. Yang ada teman kita ngikutin kita. Bukan kita ngikutin teman lagi. Kalau kita punya tujuan yang pakem, dan udah mulai benar pakem, bukan kita ngikutin teman kita, tapi teman kita ngikutin kita, ikutin kebiasaan kita.
ikutin obrolan kita. Jadi teman-teman, perlu dipahamin kalau kita itu perlu buat punya pemahaman yang benar. Kita perlu punya belajar. Kita perlu punya waktu berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita bisa benar. Dan kita bisa jadi pengaruh buat teman-teman kita. Tujuannya bukan cuma kita jadi benar. Tujuannya bukan cuma kita ke surga. Tapi kita bareng teman kita bisa sama-sama ke surga. Kita sama teman kita bisa jadi pengaruh buat mereka. Kita bisa jadi pengaruh buat mereka. Supaya mereka ikut sama kita. Orang bisa ikut sama kita. Orang bisa bareng-bareng sama kita. Itu cuman dia yang melihat kalau kita itu berubah. Yang ngelihat kalau kita itu benar. Jadinya orang itu takjub. Wah, orang itu bisa benar ya. Gue pengen jadi kayak dia. Gue pengen ikutin dia. Dan orang itu ikutin dia. Dan orang itu jadinya ngikutin kita. Jadi tujuan kita supaya benar bukan cuma kita doang yang berubah. Tapi kita bisa bawa teman kita bareng-bareng. Di sini ada pertanyaan nggak, Mas? Oh iya, pakem ya. Kalau dibilang pakem, aduh, itu bahasa gaul ya. Pero tau nggak, Pero? Bahasa gaul Jakarta sih pakem. Niko. Pakem itu apa bahasa Indonesia? Oh, Niko udah tahu sih kayaknya. Niko. Itu bahasa gaul Jakarta apa sih? Yep. Pakem bahasa lain pakem apa ya? Kenapa? Pakem. Yo, kenapa? Bahasa lain pakem. Bahasa lain pakem. Iya. Tunggu. Kalau Niko gimana, Niko? Niko dulu coba. Kenapa? Tahu kata pakem nggak? PAKE pakem. Kalau Niko apa? Tahu nggak? Kalau pakem tuh kayak asli murni bekerja gitu. Iya. Mantap ya. Dah. Maksudnya, iya. Ini tajam, kuat. Jadi kalau misalnya pemahaman kita atau tujuan kita pemahaman kita mulai lengkap, pola pikir kita bakalan jadi kuat, gitu. Maksudnya pakem tuh ini, mulai kuat, ya mulai teguh, mulai murni. Karena itu gak gampang berubah lagi gitu tujuan. Kayak apa ya? Aku punya contoh. Kalau misalnya ada kapal di laut, biar dia diem, dia perlu ngelempar jangkar. Jangkar itu berat banget. Dilempar ke bawah, nyampe laut gitu, nyampe tanah di laut. Pas udah nyampe tanah di laut, kapal itu diem, nggak gerak-gerak lagi. Dia pakem, dia kuat, dia nggak gerak-gerak lagi pak kapal itu. Kalau dia di laut, yang seringkali ada ombak, seringkali ada hantaman angin yang kencang. Tapi kapal itu tetap kuat. Karena kenapa? Dia ngelempar jangkar. Dia punya jangkar. Dan dia nggak gampang diombang-ambingin lagi. Gitu. Ada lagi, gens, yang bingung? Oke, dari Kak Dewi. Oke. Wis, dari ikut. Mantap. Oke. Ada cara lagu nggak, gengs, buat nutupin? Jadi biar kita bisa lanjut ngobrol. Dari teman-teman ada saran lagu kah?
Bentar. Kak, gimana kita ketika kita kasih nasihat ke teman nih sebagai orang percaya? Nah, kalau orang yang kita kasih nasihat itu bosen karena kata-kata kita, gimana kayak selalu bilang, kamu terlalu fokus banget ke firman, hidup jangan selalu rohani lah. Gimana sih kalau orang itu malah bilang kayak gitu ya? Hidup itu jangan selalu rohani lah. Yang perlu kita pahamin adalah kita itu nggak bisa kasih saran ke orang yang nggak nanya gitu, orang yang nggak pengen bareng sama kita. Maksudnya nanya tuh nggak pengen bareng sama kita nggak bisa kasar yang rohani juga. Kalau orang itu lebih ke bilang kayak gitu itu kita nggak bisa maksa dia supaya dia tuh ikut bareng kita dengan cara omongan, tapi supaya cara paling hebat gitu adalah dengan apa? Dengan kita nunjukin perubahan kita. Kalau kita nunjukin perubahan kita, misalnya kita yang tadinya suka minder, kita yang sebelumnya adalah orang yang aneh di mata orang lain, kita yang sebelumnya adalah orang yang pemalas, kita sebelumnya adalah orang yang apalagi sih hal-hal jelek gitu. Itu adalah orang-orang yang kayak gitu, kita adalah orang yang egois. Terus teman kita nih, pas kita berubah, teman kita ngelihat, kok dia berubah ya? Gue pengen dia berubah kayak dia. Gue pengen supaya masalah-masalah yang gue hadapin, gue bisa bersikap kayak dia, bersikapnya tepat. Jadi pas dia nanya, pas orang itu nanya, baru kita bisa kasih nasihat yang rohani. Jadi kalau misalnya dia nggak mau nasihat yang rohani, ya udah, kita cukup stop, kita dengerin aja. Kita nggak bisa ngasih nasihat. Kalau dibilang kayak gitu, udah cukup, gak apa-apa. Kita nggak bisa ngubah dia. Melewat kata-kata. Kita nggak bisa ngubah dia lewat kata-kata. Nggak bisa aja lewat kata-kata. Tapi kalau dilihat dari konteks kayak gini, kita nggak bisa berubah lewat kata-kata. Yang bisa kita rubah lewat tingkah laku kita. Pas kita berubah, dia nanya, baru kita bisa ngasih. Gimana, Vera? Sebut namanya. Udah jelas kan? Iya, kesebut ya, Bun. Kenapa kita harus praktekin dari perubahan sikap dan perilaku dulu? Iya. Kenapa sih ketika yang tadi ya, kita perlu belajar firman, kita nggak bisa ngasih pemahaman kita ke orang yang nggak pengen diajarin, nggak pengen belajar bareng. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau dia nggak pengen belajar, ya kita nggak bisa maksa dia buat belajar. Kita nggak bisa maksa dia. Tapi kalau misalnya dia ngelihat perubahan kita, kalau misalnya dia ngelihat, wah, ya ini berubah ya, bakal ada rasa takjub. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin teman-teman ngeliat, wah, yang paling kasarnya, dia kok bego, tapi kok dia bisa jadi pintar ya? Kenapa ya? Nah, ada pertanyaan kenapa nggak? Ada pertanyaan kenapa ya? Terus kita selidikin tuh, kita bakal berusaha selidikin. Pantas ya, ternyata dia habis kayak begini. Baru kita berjuang bareng sama dia. Kita bisa punya semangat yang sama kan. Jadinya pas kita ngeliat, wah, gue juga jadi pengen deh belajar sama dia. Gue tanya-tanya, resep biar lu bisa rajin belajar tuh apa sih? Dia baru ngasih nasihat kan, supaya lu bisa belajar dengan benar, lu caranya begini, lu siapin buku, lu siapin itu baru bisa dikasih nasihat. Pas kapan? Kalau misalnya ngeliat ada perubahan, baru dikasih nasihat. Kalau nggak ada perubahan, ya nggak bisa dikasih nasihat. Makanya kita perlu berubah. Gimana kalau teman kita itu juga sama-sama belajar firman? Kalau misalnya sama-sama belajar firman, kalau misalnya tentu di bareng kita nih, bareng sama kita, bareng di sini. Ya tentu nih, kalau misalnya dia bareng belajar sama kita di sini, dan dia nggak minta buat dikasih dan dia merasa kayak, aduh, udahlah terlalu rohani. Ya udah, nggak usah dipaksa. Kenapa? Orang itu berubah bukan karena kita, teman-teman. Orang itu berubah karena Tuhan. Jadi kalau misalnya dia pengen berubah, dia butuh datang ke Tuhan kan.
Kalau misalnya dia nanya gitu, dia minta saran, itu berarti Tuhan ngizinin dia buat nanya ke kita, buat kita ngasih saran ke dia. Oh tapi kan dia teman gue kak, dia kan teman dekat sama gue misalnya. Ya gue juga perlu dia dong supaya, gue juga pengen dong supaya dia tuh bareng-bareng belajar firman sama gue. Ini tingkat keseriusan orang itu beda, masing-masing dari orang itu beda. Apa yang kita anggap benar itu juga beda. Jadi kita perlu pahami, kalau misalnya kita punya, keinginan supaya kita tetap jalan bareng, ya kita yang belajar benar, bukan kita yang ngasih nasihat ke orang lain. Kita susah ngasih nasihat ke orang itu susah. Ngasih nasihat ke orang itu susah, ya gampang. Yang penting kita aja yang belajar benar. Yang penting kita yang belajar benar. Kita berusaha buat hidup benar. Tapi perlu diingat, menjadi benar, jadi ntar lu kelihatan rohani banget. Itu nggak selamanya dia tuh ada yang salah. Ada mungkin kita juga yang salah. Nggak selamanya, nggak selalu dia salah. Ya pasti ada persentase lah. Mungkin dia ngerasa kalau misalnya rohani juga itu nggak cuman rohani itu adalah orang yang begini, orang yang berdoa tiap yang berjam-jam yang kelihatan banget gitu. Oh enggak, rohani itu bukan orang yang kayak gitu. Rohani itu adalah orang yang punya pola perilaku bener. Orang yang rohani. Dia mau kelihatan kayak gimana, kayak kelihatan tampang luarnya kayak gimana, kayak ada orang yang bertato tapi misalnya orang itu punya kebiasaan yang benar, kayak itu juga dia benar. Dia juga itu adalah orang yang rohani. Karena rohani atau enggaknya itu bukan kelihatan dari seberapa sering dia itu ada di gereja. Orang rohani atau enggak bukan seberapa sering dia ikut konser. Orang rohani itu kelihatan dari ketika dia ada masalah, itu dia tindakannya kayak gimana sih? Cara dia bersikap itu gimana sih? Cara dia ngambil keputusan ketika ada masalah itu gimana sih? Itu orang yang rohani. Jadi kita perlu perhatiin. Kita mesti berusaha buat ngelebur juga. Kita berusaha buat ngelebur itu maksudnya kita berusaha buat menyamakan pola pikirnya dia. Gitu. Nangkep nggak? Nggak buat yang nanya. Ada lagi gengs yang mau bertanya? Mantap. Oke, tambahan dikit deh. Itu udah 1 jam 17 menit ya. Tambahan dikit. Teman itu kan pasti ya bakal bareng-bareng sama kita. Misalnya teman rohani juga bakal berusaha bareng-bareng sama kita. Dan kalau misalnya gimana biar kita bisa bareng-bareng, itu kita bertumbuh. Gimana biar kita nggak gampang berantem sama teman kita bertumbuh. Kita belajar firman, supaya kita gak gampang berantem sama teman kita. Tapi berarti kalau kayak gitu, orang kalau misalnya bertumbuh juga, bukannya masih ada berantem. Oh iya, tapi berantemnya ngebangun. Berantemnya itu nyocokin. Lu maunya apa, dan kita bisa, dan lu maunya apa, gue maunya apa. Kita sama-sama nyocokin jadinya. Itu berantem yang bertumbuh. Berantem itu perlu. Tapi kalau berantem malah ngejauh, berantem malah hilang dari peredaran, itu baru salah. Berantem itu bertumbuh. Orang bertumbuh atau enggak, orang bertumbuh itu bakalan ada. Entah pas kita berantem itu bakalan ada, entah kita pas bertumbuh ataupun nggak bertumbuh. Tapi kalau kita bertumbuh, berantemnya kita bakal ngebangun, bakal nyamain. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, berantem kita bakal ngerusak hubungan pertemanan kita. Jadi perlu kita buat bertumbuh secara pribadi supaya kita nggak gampang berantem, kita nggak gampang merusak hubungan pertemanan kita nggak gampang merusak hati teman kita nggak gampang nyakitin hati teman kita.
kita putar lagu ini lah ya. Tutur kata. Saya langsung kepikiran tutur kata loh. Ya boleh tampilin liriknya ya. Tutur kata. Tahu kan? Oke. Liriknya aja ya, aku putar lagunya. Bagaikan air jerami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku lembut indah tutur katamu terangi jalanku menghibur hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku oh lembut indah tutur katamu terangi jalanku menghibur hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu sebab kau milikku. Untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya
kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan kali ini sehingga kami bisa merenungkan ya Tuhan. Kami bisa mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Bantulah ya Bapa agar kami Tuhan bisa mempelajari tutur kata-Mu lebih dalam ya Tuhan. Kami bisa mempelajari firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus ubah hidup kami Bapa, agar setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, bisa turut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ingin bersama ya Tuhan, benar bersama ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, agar kami bisa benar ya Tuhan. Secara bersama-sama ya Bapa, di komunitas ini Tuhan, di komsel ini Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar setiap masing-masing dari kami Bapa bisa berjuang bersama-sama Tuhan, tanpa ada yang tertinggal ya Bapa. Bantulah kami Tuhan, bantulah kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke. Terima kasih gengs, mantap. Makasih kan, Oke. Neng. Kasih Eren. Eren. Iya, udah. Thank you Noel, thank you semuanya. Makasih Kak. Ini Cia, kenapa off cam? Terima kasih. Biru. Gede. Messi banget rasanya. Ya. Apa? Apa? Bahasa Indonesianya apa sih Messi? M-E-S-H. Mesh. Apa sih itu Tau artinya? gak sih, aku lagi aman Apa banget tuh? ini. Mama aku belum pulang Gede. kerja dong. Jam 12 loh Kak. Jam 12 mama aku pulang. Buset, kok malam banget sih? Kayak tadi itu kan aku mau cari buku cetak sekolah. Tapi semua mall tutup. Tolong nggak ya? Tolong nih. Beneran tutup semua dong. Dadah Karen. Dadah Kak Monica. Dadah Monik. Terus tuh Bentar, jadinya Monik mau ngedit apa? Tunggu. oh, aku pikir Oh, gila ya. Karen mau live. Mulai sekali ya Bun. Terus Hmm. ternyata kata mama gak usah ditunggu, ntar mama pulang jam 12. Malam banget loh itu. Gila. Makanya untung papa di rumah. Papa cuti gara-gara besok kan libur, jadi hari ini cuti. Nah kalau misalnya papa nggak di rumah, nggak tahu deh gimana mau pulang. Di rumah berarti ada siapa aja sekarang? Aku, papa, abang, David. Sumpah bebas banget ya. Papa gimana sih responnya? Ih, aku kena marah kak. Beneran ini beneran aku kena marah. Yang pas itu aku Discord sama kakak, call sama kakak di Discord tuh aku kena marah. Karena ketahuan, kayak cuman berdua lagi terus nge-on cam. Malu sendiri. Aku juga malu kalau inget. Kayaknya buat ke depan kalau misalnya ngobrol jangan on cam deh. Jangan cam, terus aku kayaknya harus pakai earphone aja deh. Oke. Malu sendiri. Aku kena marah. Terus kayak 2 harian gitu loh, papa diemin aku terus. Aduh, aku takut banget. Kenapa sih tuh kayak nggak bisa komsel, nggak bisa ibadah gitu-gitu gara-gara itu sebenarnya. Kayak aku takut ketahuan lagi, ntar makin marah. Gitu. Sebenarnya bisa aja. Iya bisa kalau aku berani ya. Bisa tapi resikonya besar ya Bun. Aku juga malu sih rasanya. Aku Sorry ya Bun. Nggak ngebayangin aja gimana gitu.
baru jadi kucing dong. Berantem sama si siapa namanya? Ya Elil. Ini tuh Cia tuh. Cia tadi selfie. Apa dia Ya. dikatasin? Aku kirim ke Kapani. Apa emang? Ini ngapain? Gini nih. Pokoknya kayak tadi aku bilang, nih masih di luar. Ini pakai hotspot papa. Aku nggak ikut Oxford sepertinya gitu. Jadi Kak Dewi. Terus tuh kata Kapani. Tuh aku bilang jam Ada 8. kau. Itu aku bilang jam 8 tuh aku masih di luar. Kapani baru jawab jam 10. Hati-hati sayang. Aduh. Keburu sampai rumah. Terus gue bilang udah pulang. Padahal kayak foto ini nih. Hati-hati. Kocak. Udah nyampe duluan dong. Iya. Kalau mau dia. Aku sebel banget. Kenapa Bun? Karena udah capek-capek ngelilingin kota Pekanbaru nggak dapet Gramedia yang buka. Kesel kan? Bukannya besok ya? Hari ini emang nggak buka ya? Emang kan sampai tanggal 16. Aku bilang. Kan bukannya Sampai tanggal besok. 23. Ya, kan beda. Aku Oh. di Pekanbaru. Biasanya buka, minggu lalu masih buka kok. Coba ya. PPKKM. Pekanbaru. Kita lihat Bung. Berani banget. Kalau minggu lalu buka. Minggu lalu itu apa sih? Iya minggu lalu sempat buka nggak sih? Mungkin karena ini, Kak. Aku pernah pas lebaran ke mall juga. Tapi pas itu emang kami nggak ada tujuan gitu, kayak gabut aja gitu. Terus kayak ya udah deh jadinya beli roti doang. Gak selesai ya PPKM di Jakarta. Tambah terus. Kalau di luar Jawa Bali tanggal 31 kan? Sampai tanggal 31. Iya ya. Hah? Berarti aku nggak sih di sini nggak serius kan? Yang luar Jawa Bali. Beli aus. Ngambil Ntar lagi. minumnya nih lama nih, yakin lah. Kak Yehud, kita nggak foto kah? Udah pada keluar Alex. Udah ada beberapa yang live. Ikut nanti join Discord kak. Namanya apa nih? Iya, Prima kita ada di Suara kita double nggak sih di apa di mana sih dia? iya. Aku males tau ngedenger suara aku ada di sini. Kita lagi bikin susu. Ada orang Halo teman-teman. Sumpah. Tes. Manuel suara kami double di kakak. Ah, kenapa? suara kita di dalam. Oh tidak men. Taleben. C double. Udah kok udah nggak. Jadinya nggak bisa ngobrol ya. Denger suara aku sendiri. Masih ada malu banget lagi. Udah nggak tau. Ya udah keluar tau tuh zona merah. Oh iya pantes. Ini kan headphone-nya aku kencengin suaranya. Terus ini ada mic. Jadi aku deketin handphonenya ke mic. Ibarat ini mic. Ini mic. Terus handphonenya taruh di sini. Sayang banget dah sama Kanal. Jadi pas kalian ngobrol, ini langsung masuk ke mic. Jadi dijauhin dulu ya. Ntar aku pengen bikin susu dulu. Pegel juga tadi ngomong. Coba tadi. Ya harus pakai headstand deh, headstand.
Yoi. Enak tuh Masih kalau pakai double. headset. Bentar ya. Udah ngomong dah tuh. Udah sekarang. Tas. Dah. Aku gak suka denger suara aku sendiri. Kenapa, Bu? Gak diseduh. Iya. Iya. Games. Besok kita pakai ini yuk. Pakai merah putih semua. Aku gak ada baju SMA tau kak. Adanya baju seragam sekolah doang. Gak apa-apa. Ayo kita bersama. Ntar aku share link. Oxford. Kita 17-an bareng-bareng. Jadi disponsori. Jadi kita ngundang Ngecau ya. Apa tadi kakak sepupu aku datang.